Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema memperbaiki hati. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang Engkau terima amalnya. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Kami mohon kepadamu ya Allah iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, wa qalban khashian, hati yang khusyuk kepadamu, wa lisanan dzakiran, lisan yang selalu basah menyebut namamu. Ya Allah, lindungi majlis ini dari niat, ilmu, amal yang tidak berkah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, orang yang paling sukses adalah orang yang paling membawa manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang banyak memberi manfaat. Jadi banyak ilmu tapi kurang manfaat. Dia seperti keledai bawa buku. Bukunya manfaat, tapi bagi keledai cuma beban. Sama orang-orang yang punya jabatan, kedudukan, popularitas, kalau tidak manfaat dia rugi. Bagaimana supaya kita manfaat untuk orang lain? Nah, harus dari mana? Kita ingin bisa manfaat bagi masyarakat, bagi tetangga, bagi keluarga. Kita ingin bisa mengubah kakak, adik, suami, istri. Dari mana? Dari mana? Harus dari diri sendiri. Ada satu ayat surat Al-An'am. Sebentar ya. Oh, surat Al-Anfal ayat 53. Ada yang bisa baca? Dzalika bi annallaha, yang demikian itu adalah bi annallaha yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa innallaha sami'un alim. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak merubah nikmat suatu nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Jadi para suami yang ingin istrinya, anaknya jadi baik, harus suaminya memulai diri sendiri. Orang tua yang ingin anaknya jadi baik, harus orang tua itu sendiri. Guru yang ingin muridnya jadi baik, harus mulai dari gurunya sendiri. Ini serius, karena kita banyak menginginkan orang lain jadi baik. Banyak orang tua yang ingin anaknya baik, tapi seberapa kuat orang tua ini menyadari bahwa kebaikan pada anaknya, pada keluarganya harus pada dirinya dulu. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, baru keluargamu. Lalu pada diri ini apa yang harus diperbaiki? Nah, ternyata kalau ingin masyarakat jadi baik, keluarga jadi baik, harus diri. Diri ini apa yang harus baik? Yang pertama harus baik adalah hati.
Jadi yang pertama harus kita perbaiki adalah hati. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahya al qalb. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau dia buruk, buruk seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi, Ramadan ini kalau ingin sukses, tidak cukup hanya rajin sholat, walau sudah bagus, baca Quran, sedekah, tapi seberapa sungguh-sungguh kita memperbaiki hati. Pertanyaannya, bagaimana pelajaran terpenting dalam Ramadan memperbaiki hati? Puncaknya perbaikan hati adalah anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarah, yaitu orang yang beribadah seakan melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa lihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini yang sangat penting kita latih setiap saat, adalah merasa dilihat, ditatap, disaksikan Allah. Kalau ini dilatih terus, dampaknya cepat sekali perubahan pada diri kita. Satu, kalau kita sudah yakin Allah maha melihat, asyahid, maha menyaksikan, satu, kita akan sulit berbuat maksiat. Jadi kalau hati seseorang sudah yakin ini Allah melihat kita, menyaksikan, menatap, mengetahui, khabirum bima ta'malun, mengetahui dengan teliti apa yang kita lakukan. Iya, setiap saat Allah maha melihat, kita disaksikan Allah, sulit maksiat. Akhlak berubah. Kenapa kita maksiat? Karena hatinya tidak yakin Allah melihat dirinya. Benar? Kalau yakin Allah mendengarkan setiap ucapan, dia tidak sembarang bicara. Kenapa sembarang bicara? Kenapa celetak-celetuk? Kenapa banyak komentar? Kenapa berdebat? Kenapa bohong? Kenapa gibah? Karena dia tidak yakin Allah sedang memperhatikan obrolannya. Latih ini hadirin jamaah, adik-adik, latih ada Allah yang sedang menyimak. Seperti sekarang, Allah sedang melihat, menyaksikan, mendengarkan, mengetahui segala sesuatu. Dua, kalau kita yakin Allah maha melihat, maha menyaksikan, insya Allah kita akan jadi orang ikhlas. Cukup, udah, kalau Allah sudah melihat kita, sudah selesai itu urusannya. Orang lain mau lihat, mau tidak lihat, mau tahu, mau tidak tahu, mau menghargai, tidak menghargai, sudah selesai itu urusan dengan penilaian makhluk. Kenapa kita sering kecewa, jengkel, sakit hati, kesel? Karena kita ngarep-ngarep dari selain Allah. Sedangkan orang yang sudah melatih dirinya, Allah melihat dirinya, sudah selesai. Asal diterima Allah, udah selesai urusan. Orang mau menghargai atau tidak, berterima kasih atau tidak, itu sudah tidak jadi ribet. Tiga, akan khusyuk dalam doa dan ibadah. Orang yakin Allah melihat, walaupun mungkin bacaan Quran belum paham, sholat kita belum paham seluruhnya, tapi yakin Allah melihat dirinya, akan khusyuk. Doa akan lebih nikmat. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menyaksikan, saya sedang gelisah, berikan saya ketenangan. Ya Allah, saya berharap tolonglah mudahkan urusan. Wahai pemilik langit dan bumi, lembutkan hati pendamping hidup saya. Lebih mudah, maunya doa terus, karena yakin Allah maha mendengar, maha memperhatikan. Enak sekali ini kan? Enak, bisa minta kepada Allah setiap saat, itu enak. Kenapa kita jarang doa? Kenapa doa kita tidak nikmat? Karena kita belum yakin ada Allah, Sami'un Alim, maha mendengar dan maha mengetahui. 4,
Kalau kita yakin Allah maha dekat, maha mendengar, maha menyaksikan, kita tidak akan merasa sendiri. Walau kita dalam kesulitan, kita yakin Allah tahu kesulitan kita. Yang sedang jatuh tempo hutang, yakin Allah tahu kita jatuh tempo. Yang kontrakannya habis, yang harus bayar anak sekolah, yang sakit, yang di penjara, yang di sel isolasi, yang benar-benar tidak ada siapapun, bahkan tidak dikasih cahaya, yakin Allah melihat, mengetahui, sehingga kita tidak merasa ditinggalkan siapapun. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Jadi enak sekali nih. Kita kan menderita tuh karena merasa sendiri. Yang belum punya jodoh, yakin Allah tahu dirinya belum punya jodoh. Yang belum punya anak, yakin Allah tahu dan tahu keinginan hatinya. Jadi beda suasana hatinya kalau yakin ada Allah yang sudah tahu keadaan kita. Kita kan sering sekali mengharapkan orang lain tahu, paham, kemudian nolong kita. Ini enak hadirin. Hidup yang merasa Allah mengetahui segala keadaannya, pikirannya, hatinya, keperluannya, keinginannya. Allah tahu juga apa yang terbaik. Misal suami istri membahas anaknya mau sekolah di mana. Yakin ini anak ciptaan Allah, ini anak milik Allah. Allah tahu bakat karakter yang terbaik buat anak ini. Jatuhnya istiqoroh dua-duanya, musyawarah tidak bertengkar. Ini mau beli barang, mau beli tempat, mau beli rumah, beli kendaraan, yakin Allah tahu ini baik atau tidak. Jatuhnya dengan keinginan malah jadi minta yang terbaik kepada Allah, tidak ngotot. Bisa dipahami hadirin? Kenapa kita tidak buka? Padahal lagi haus lapar begini, tinggal minum saja sembunyi-sembunyi. Karena kita tahu ada Allah yang tidak pernah kita bisa bersembunyi dari Allah. Yang keberapa? Yang kelima, dengan yakin Allah maha menyaksikan segalanya, kita akan beda melihat kehidupan ini, bahwa ada di dunia ini penjahat, orang yang nipu, orang yang merampok, orang yang zolim, dan lari, tidak kelihatan, tidak ketemu. Yakin Allah tahu di mana dia berada. Kalaupun tidak ketemu di dunia, yakin akan ada pertemuan di akhirat dan balasan akhirat. Seperti di Palestina, ya. Kita sedih terhadap saudara kita di Palestina. Ada yang lebih sayang kepada orang Palestina. Siapa? Siapa? Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberi makan. Allah tahu semua yang terjadi. Yang luka, yang patah, yang terbunuh, yang tertimbun, yang sangat lapar, yang haus, yang sakit, tidak ada obat, tidak ada dokter, tidak ada satupun yang tidak disaksikan Allah. Dan Allah punya perhitungan. Lalu kalau Allah maha baik, kenapa tidak nolong? Yang tidak ditolong itu adalah yang tidak punya iman. Mungkin terancam, tapi hatinya dibuat percaya jaminan Allah. Ini mahal. Kok itu orang tidak pernah sholat, banyak uangnya, kenapa dia enak-enak aja? Justru musibah terbesarnya itu dia tidak bisa sholat. Jadi jangan iri sama orang tidak sholat kaya, karena ya dia sehat-sehat saja. Justru ruginya itu bukan sakit badannya, tapi sakit hatinya, batinnya tidak mengenal Allah. Makanya harus dilatih setiap saat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Terus ini dilatih, bukan hanya waktu siang saja. Kita tidak buka waktu siang karena ada Allah yang melihat sebetulnya setiap waktu.
Kalau mau ngobrol, yakinlah Allah sedang mendengarkan obrolan. Gak nafsu ngobrol. Mau lihat HP, pasti Allah lihat apa yang kita lihat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur.